Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ajar Ali dengan NIM 1303624-037. Di sini saya akan membawakan monolog dengan judul Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat di Indonesia. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalimat itu bukan sekedar jargon konstitusi. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi di negara ini. Tapi, pernahkah kita benar-benar bertanya, apakah kita sudah menjalankan demokrasi sebagaimana mestinya? Demokrasi bukan hanya tentang mencoblos saat pemilu. Demokrasi itu adalah sebuah sistem nilai tentang partisipasi, keterbukaan, informasi, perlindungan hak asasi, hingga transparansi pemerintahan. Namun, realita di lapangan tak selalu seindah teori. Mari kita mulai dari konsep dasar demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi representatif seperti di Indonesia, rakyat memilih wakilnya, dan wakil itu bertugas mewakili kehendak umum, bukan kepentingan elit. Tapi pertanyaannya, apakah sistem kita memungkinkan semua suara rakyat terdengar? Salah satu kebijakan yang jadi sorotan adalah presidential threshold, yaitu ambang batas pencalonan presiden. Berdasarkan pasal 222 atau berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hanya partai atau gabungan partai yang memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang boleh mengajukan capres dan cawapres. Nah, sekilas ini tampak seperti penyaringan. Tapi sadarkah kita kalau ini tuh bisa jadi jebakan oligarki? Partai kecil terpinggirkan, kandidat alternatif tersingkir, bahkan sebelum bertanding. Lalu, di mana letak kedaulatan rakyat? Jurnal Rektum menyatakan bahwa sistem ambang batas ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah benar mencerminkan semangat demokrasi yang inklusif, atau justru menciptakan dominasi kelompok tertentu atas hak rakyat? Kita juga dihadapkan pada tantangan lain, keterbukaan informasi. Jurnal dari JCLHR menyatakan bahwa transparansi adalah fondasi demokrasi. Lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik menjadi hak asasi warga negara. Namun, dalam praktiknya banyak lembaga publik masih tertutup. Informasi sulit diakses. Proses pengambilan kebijakan seringkali tak melibatkan partisipasi publik. Tanpa transparansi, akuntabilitas lumpuh, dan demokrasi kehilangan ruhnya. Tantangan demokrasi juga hadir dalam bentuk korupsi, populisme, dan krisis kepercayaan. Jurnal dari Universitas Siliwangi menyoroti bahwa demokrasi masa kini bukan hanya soal prosedur, tapi juga soal ketahanan etika. Kita hidup di zaman di mana disinformasi menyebar lebih cepat dari fakta, di mana surga logika dikalahkan oleh gema viral. Tapi jangan salah, masih ada harapan. Harapan itu ada pada partisipasi rakyat, pada suara mahasiswa yang kritis, pada masyarakat sipil yang aktif, pada teknologi digital yang membuka ruang dialog. Demokrasi bukanlah hadiah. Demokrasi adalah perjuangan yang harus kita terus dirawat. Kita bukan hanya pemilih. Kita adalah pemilik negeri ini. Maka, mari jaga demokrasi bukan demi 5 tahun sekali, tapi demi masa depan yang adil, setara, dan berpihak pada rakyat. Terima kasih. Sekian monolog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.